Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi. Libur, libur cuman kayaknya pendek banget waktunya. Selamat yang merayakan Waisak ya. Sekarang ya hari ini Waisak bagi yang merayakan teman-teman yang merayakan ya. Teman-teman, gue mau bahas dikit mengenai pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan-pertanyaan sih, satu komentar lah yang sering gua baca ya. Dan gue belum pernah mendetailkan sih. Mengenai gue sering bahas ini dari awal YouTube mengenai kredit ya. Jadi kan gue selalu bilang, kadang analis kredit itu menolak pengajuan kredit ke teman-teman yang lingkungan sekitarnya itu dalam kondisi kurang bagus kreditnya. Misalkan di kampung A nih 70% macet nih kreditnya nih. Ketika teman-teman dari situ, dari kampung A dan usahanya di kampung A, misalkan ya, nanti teman-teman ke bawah-bawah, nanti pasti mantrinya ngomong sama bosnya kan, "Pak, saya nggak berani Pak, di kampung A 70% macet Pak, 80% macet Pak di kita, atau separuhnya Pak, itu bermasalah semua Pak." Ya, seperti itu ya. Kenapa sih itu berpengaruh? Padahal teman-teman juga ngerasa bahwa saya collectability bagus, ya. Kredit-kredit saya sebelumnya juga lancar-lancar aja di tempat lain kan. Kenapa sekarang dinilai? Kan personal ya nggak? Jangan mengeneralisir dong ya. Jadi gini teman-teman ya, gua analogikan gini, gue pernah di daerah, gue pernah ngebiayain pasar teman-teman ya. Pasarnya agak banyakan, jadi rame-rame lah ya. 6 bulan kemudian macet, kreditnya macet 30%, setahun 50% macet. Jadi gini ya, sepengetahuan gua, kalau gua nggak bilang teman-teman itu akan bermasalah enggak, tapi gini, apabila di suatu komunitas nih, pengusaha di komunitas di kampung A misalkan, kalau lagi lancar sih fine-fine aja, nanti ketika teman-teman mulai kesulitan, pasti teman-teman akan membandingin sama tetangga teman-teman yang bermasalah, saudara teman-teman bermasalah. Kebanyakan seperti itu, karena kredit macet itu biasanya menular teman-teman ya. Jadi kalau tetangganya nunggak tuh biasanya nular tuh. Karena bukan nular secara tidak bisa dijelaskan, bisa dijelaskan. Artinya gini, ketika teman kesulitan bayar, nanti teman-teman curhat sama orang lain. Nah, kata orang lain apa? Udah nggak usah bayar, bang juga nggak ngapain kok. Nih gua udah 2 tahun nih nggak kenapa-kenapa. Pasti akan ada hal-hal seperti itu yang justru teman-teman, ketika teman-teman emang orangnya sebenarnya nggak pengen macet kreditnya. Cuman ketika lingkungan teman-teman mendukung, udah nggak usah dipikirin. Semangat untuk mengembalikan kreditnya, ngangsur laginya akan semakin turun. Tapi kalau teman-teman berada di lingkungan yang memang rata-rata kreditnya lancar, bagus, itu mereka akan menyemangatinya bukan, "Nggak usah dipikirin, coba kamu usaha dulu, coba kamu minta restart." Penjelasan lingkungan sekitar pun akan membuat teman-teman, berpikir positif. Itu lingkungan pengaruh loh. Makanya, Bang, ya, kalau teman-teman di lingkungan di kampung misalnya, daerah yang kebanyakan bermasalah kreditnya, nggak mau. Karena apa? Lingkungan tidak akan mendukung teman-teman untuk lancar terus. Pasti ada selentingan. Apalagi kalau teman-teman lagi kesulitan uang. Teman-teman curhat lah ke teman-teman yang bermasalah. Jadi itu pasti kata-katanya gitu. Udah, santai aja, gitu. Ya nggak? Orang mah juga ke rumah juga ya udahlah langelin aja, iya-iyain aja, ya kan? Kalau bikin janji aja, "Pak, minggu depan nanti kita mundurin lagi aja." Atau pas minggu depan kamu nggak ada di rumah. Selesai kan. Apalagi kur tanpa jaminan ya. Bang nggak bisa ngikat apa-apa kan gitu ya nggak? Makanya Bang nggak suka kalau ngasih kredit ke lingkungannya yang bermasalah. Walaupun teman-teman sebenarnya nggak bermasalah. Karena dikhawatirkan menular macetnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun pakai agunan, nggak ada yang mau beli biasanya. Karena rata-rata lingkungan situ bermasalah semua. Kayak gitu teman-teman. Gue pernah tuh ngebiayain di daerah juga, kreditnya bermasalah, di lingkungan yang bermasalah. Nah, ketika coba nawarin lah jaminannya, nggak ada yang mau. Kenapa? Ya tetangganya juga pada bermasalah kreditnya. Terus orang-orang dari luar juga ngelihat kampung itu bermasalah. Biasanya tuh kayak
kayak sebuah kutukan loh sih. Kalau bermasalah tuh biasanya tetangga desa tetangga pun tahu, "Oh, di kampung itu banyak macet, Pak." Nah, biasanya nggak mau juga mau beli, karena kompak. Ya emang susah dan seperti Mas siapa kemarin nanya, Mas Welly ya, Pak, ya? Ya gimana meyakinkannya ya, nggak bisa meyakinkannya. Karena bank itu mengambil prinsip, apa ya, hati-hati ngasih kredit, makanya dia nggak mau ngambil resiko. Ya kalaupun akhirnya ginilah, kalau misalkan tahu tuh bermasalah, tapi orang bank ngasih, terus tiba-tiba macet, hukuman buat si mantri yang ngasih kredit di lingkungan yang macet, itu bahkan lebih besar. Bisa lebih besar daripada macet di tempat lain. Karena apa? Bosnya pasti bilang gini, "Udah tahu kampung itu masalah semua, ngapa lo kasih kan?" "Hah? Kan?" Nah, orang Indonesia kan gitu. Ya nggak? Lu ada apa-apa nih, lu pasti dikasih sesuatu, dituduhkan sama audit kan, lu pasti, kan? Pasti gitu. Gua tahu sih Jabodetabek ini ada juga tempat-tempat yang ya sebenarnya dihindari ya, cuma gua nggak mau nyebut nama lah, entar gua di ini lagi, "Wah, si Ardi, Om Ardi nih kan menjerumuskan satu daerah macet." Gitu teman-temannya, kenapa bank itu nggak mau. Ya ini 2 sih, yang pertama takut menular kredit macetnya, yang kedua jaminan juga nggak laku, karena orang juga males beli di tempat itu. Gitu teman-teman. Jadi untuk meyakinkannya ya harus kompak. Harus kompak lancar kembali. Sehingga orang berpikir, "Oh." Dulu juga pernah, satu desa bermasalah semua, karena satu desa itu semua perkebunan sawit. Kebetulan sawit lagi turun semua. Ya kalau sawit kan turunnya bareng-bareng ya, nggak turun semua sih. Bareng-bareng kan harga TBS berapa, turun drastis. Ya nunggak. Ya mungkin nggak ada yang mau ngasih kredit lagi sementara waktu. Tapi tenang teman-teman ya, namanya kredit bermasalah di suatu daerah, suatu kampung, suatu desa, itu nggak akan berlangsung lama-lama juga sih. Kenapa? Mungkin nanti ekonomi teman-teman juga akan membaik. Tapi ingat loh, komitmen membayar tetap ditegakkan, ya nggak? Jangan sampai yang ketika sudah bagus lagi ekonomi, teman-teman tetap nggak bayar ya percuma. Seperti itu. Dan pertama ekonomi mungkin bisa membaik, terus kemudian kedua, petugas bank di situ juga pasti juga udah pindah-pindah sana sini rolling. Bukan yang dulu pernah bermasalah kreditnya sama teman-teman. Mantrinya mungkin udah pindah, pemimpin unitnya udah pindah, jadi sehingga orang-orang juga ingatan-ingatan terhadap kredit bermasalah di kampung tersebut lambat laun akan hilang. Tapi dengan catatan angsuran di tempat tersebut sudah membaik, sudah pada bayar lagi, sudah pada lunas lagi. Baru itu meyakinkannya bisa. Tapi kalau teman-teman muncul di antara, walaupun teman-teman intan ya, di antara tumpukan kotoran ya. Jadi gue mau tebak-tebakan nih, penutup. Kalau kotoran dikasih sabun, sabunnya yang kotor, apa kotoran yang bersih? Nah, teman-teman andaikan seperti itu. Teman-teman tuh ibaratnya sabun di tengah-tengah kotoran, ya nggak? Jadi ketika sabun kena kotoran, kotorannya yang menjadi bersih atau sabunnya yang jadi kotor. Nah, nilai sendiri ya teman-teman ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.